Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansa di channel YouTube Adwan Ardiansa Official. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan situasi politik yang ada di Indonesia. Salah satu diantaranya mengenai tentang Munas daripada Partai Golkar. Lalu ada perkembangan Pilgub DKI Jakarta, Pilgub Jawa Barat, Pilgub Jawa Tengah, dan juga Pilgub Banten, yang dimana ada kemungkinan beberapa potensi daerah-daerah yang memang memiliki kapasitas suara yang besar untuk periode 2029 itu dapat dikatakan pemimpinnya atas rekomendasi daripada penguasa hari ini dan dapat dipastikan akan melawan kota kosong. Tapi sebelum kita akan membahas dan mengarah ke arah ke situ, kita akan membahas mengenai dinamika yang ada di Partai Golkar. Setelah mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum daripada Partai Golkar, maka tepat di hari ini 20 Agustus 2024 Partai Golkar mengadakan sebuah kegiatan, sebuah agenda, yaitu Musyawarah Nasional Partai Golkar, yang nanti pada akhirnya hasil daripada Munas Partai Golkar atau Musyawarah Nasional Partai Golkar akan menentukan siapa calon ketua umum daripada Partai Golkar periode 2024-2029. Nah, ketika hari ini kita membahas tentang Partai Golkar, maka Partai Golkar adalah partai yang memiliki peran penting untuk berlangsungnya sebuah pemerintahan Prabowo Gibran dari 2024 sampai 2029 di kemudian hari. Sebab bagaimanapun Partai Golkar memiliki elektabilitas yang sangat kuat, dan nantinya settingannya Partai Golkar akan mempunyai kepala-kepala daerah terbanyak di Indonesia, dengan atensi kan bahwasannya Pak Jokowi memiliki peran penting atas terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum daripada Partai Golkar periode 2024-2029, dengan harapan Partai Golkar menjadi perahu terbaik bersandarnya Pak Jokowi untuk mengkontrol pemerintahan Pak Prabowo Subianto dalam rangka berjalannya sebuah program, semua keinginan, semua konsep yang sudah disusun, yang sudah dirancang oleh Pak Jokowi untuk keberlangsungan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita daripada Pak Jokowi. Kenapa pada akhirnya Golkar menjadi sasaran tembaknya? Sebab bagaimanapun partai politik itu sangat diperlukan. Sebab hari ini tanpa adanya partai politik, kita tidak bahkan bisa memiliki kekuasaan penuh untuk mengkontrol sebuah negara. Sebab dengan partai politiklah kendaraan terbaik kita bisa menguasai dan mengontrol sebuah pemerintahan ataupun sebuah negara. Nah, kenapa Pak Jokowi memilih Golkar? Sebab di PDIP hari ini Jokowi menjadi ring samsak tinju, ya kan? Karena di PDIP sendiri rupanya Pak Jokowi sudah tidak diterima kembali di PDIP dengan background atau track record yang kemarin sempat menyayat hati ketua umum daripada PDIP dan kader-kader PDIP. Karena bagaimanapun Pak Jokowi sebagai kader daripada PDIP tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2004-2009. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadikan Prabowo Subianto dan anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pemimpin Indonesia 2004-2009. Itu sebuah hal yang sangat lumrah, karena bagaimanapun hubungan kedekatan kita dengan keluarga itu harus dikedepankan ketimbang hubungan kedekatan kita dengan partai, ditambah partai yang memang pada akhirnya sering merendahkan martabat daripada Pak Jokowi. Dapat dikatakan Pak Jokowi sering dikatakan orang yang sangat kurus lah segala macam, tanpa partai inilah Pak Jokowi itu menjadi hal yang memang kalau kita sebagai manusia rupanya hal-hal kayak begitu mampu memberikan rasa sakit di dasar hati. Tetapi ya kan itu sudah tidak perlu kita bahas lah, karena memang
ya manusiawi lah, yang namanya presiden sebagai raja Jawa memiliki rasa yang memang kok gue diperlakukan seperti ini gitu oleh partai yang memang berkat gue juga lo bisa berkembang dan bisa maju gitu. Makanya ya Pak Jokowi lebih safety untuk menjadikan anaknya sebagai bahasanya bayang-bayang untuk mengkontrol sebuah kekuasaan, untuk melanjutkan program-program yang menjadi nawacita daripada Pak Jokowi. Karena bagaimanapun program yang sudah dirancang sedemikian rupa, contoh kayak IKN, contoh kayak berbagai macam lah program-program unggulan Pak Jokowi itu memang harus dilanjutkan dan diteruskan. Kalau tidak ada yang mengkontrol, tidak ada yang membayang-bayangi, takutnya kayak yang sudah proyek yang sudah berjalan, proyek yang sudah dialokasikan anggaran begitu besar tidak jadi apa-apa, atau bahasanya itu mati di tengah jalan atau mandek. Nah, Pak Jokowi tidak mau itu terjadi. Inilah yang namanya politik yang memang Raja Jawa sebagai pemimpinnya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam strategi lah, apa yang menjadi keinginannya harus terlaksana dengan sebaik-baiknya. Makanya kenapa Partai Golkar menjadi sasaran tembak untuk dijadikan kendaraan atau tangannya Pak Jokowi untuk mengontrol pemerintahan Prabowo Subianto? Karena Partai Golkar hari ini memiliki suara terbesar kedua bos di parlemen. Itu mempunyai cukup sebagai modal yang cukup untuk Pak Jokowi bisa mengkontrol kepemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Itu sebagai salah satu tangannya lah untuk mengkontrol pemerintah Pak Prabowo setelah anaknya dijadikan bayangan daripada pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Kenapa harus Bahlil? Karena hari ini kita lihat Bahlil lah orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi setelah Erick Thohir. Karena Erick Thohir ini kan hubungannya sempat renggang karena waktu pencawapresan Erick Thohir kan sempat ngotot untuk menjadi cawapres. Padahal kan sudah ditentukan dan dipastikan serta sudah dipasang bahwasanya Gibran lah yang nanti pada akhirnya dipasang Pak Jokowi untuk mendampingi Prabowo. Nah, mendekatlah hari ini Pak Jokowi dengan Bahlil. Bahlil satu memang pengurus Golkar di Papua. Yang kedua backgroundnya sebagai pengurus daripada organisasi besar juga. Bahlil ini Kahmi, yang dimana Kahminya alumni HMI. Di Golkar tuh banyak senior HMI yang memang sudah menjadi senior panutan di Golkar. Salah satu diantaranya Akbar Tanjung, terus ada Yusuf Kala dan lain sebagainya. Artinya memang Bahlil lah yang nanti sudah disetting untuk menjadi ketua umum daripada Partai Golkar. Karena hubungan kedekatan Bahlil dengan Pak Jokowi, maka settingannya Bahlil menjadi ketua umum, Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Nah, itulah menjadi polemik hari ini, bahwasannya kekuasaan menjadi penentu utama atas terciptanya sebuah aturan main atau pergantian sebuah dinamika yang seharusnya itu terjadi di internal, tetapi tangan penguasa harus ada di dalamnya. Nah, itu yang menjadi polemik hari ini. Partai tidak memiliki kebebasan yang sangat murni untuk mengendalikan secara bebas dan leluasa partainya mau dibawa kemana, tetapi hari ini partai tersandra dengan kepentingan penguasa dengan berbagai macam polemik yang ada di internal daripada partai tersebut. Nah, itulah yang menjadi harapan kita, bahwasannya partai harus merdeka. Bukan hanya kampus yang merdeka, partai pun harus merdeka. Karena tujuan terbentuknya partai ya salah satu diantaranya untuk mengakomodir kepentingan rakyat, bukan untuk mengakomodir kepentingan penguasa. Ya, hari ini kan bicaranya partai ini dibentuk untuk mengakomodir kepentingan sekelompok golongan yang memiliki tujuan untuk berkuasa, bukan dibentuknya partai politik untuk mengakomodir kepentingan rakyat
kepentingan masyarakat, kepentingan warga untuk kemajuan sebuah bangsa. Tapi hari ini partai dijadikan alat politik, kendaraan politik, ya kan, untuk melenggang menjadi sebuah penguasa. Nah, itu hal yang lumrah sih, memang sudah menjadi rahasia umum ya. Partai memang kayak begitu. Kalau kita mau ada di dalamnya ya terjun untuk merubah. Tapi kalau kita mau partai dan negara ini begini-begini aja ya sulit. Pada akhirnya kita akan melihat Indonesia menjadi negara maju ke depannya. Tidak adanya pengangguran, tidak adanya orang lapar, tidak adanya orang miskin, tidak adanya orang yang tidak bisa sekolah karena biaya, tidak ada pada akhirnya orang tidak bisa makan. Kita akan pada akhirnya miris melihat bangsa ini ke depannya ketika pemimpin-pemimpin kita yang kita berikan amanah, kita berikan harapan, kita berikan sebuah cita-cita untuk membangun sebuah bangsa dan negara untuk kemajuan sebuah rakyat, tapi pada akhirnya memanfaatkan kekuasaannya untuk melegitimasi keinginan dan ambisi politiknya untuk menjadi diktator. Itu yang berbahaya sebenarnya. Tetapi terlepas daripada itu, semoga Bahlil Lahadalia dapat membawa Partai Golkar ini menjadi partai yang mampu memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak, terkhusus untuk kader di Partai Golkar itu sendiri, untuk para bahasanya militansi daripada Partai Golkar, untuk loyalis Partai Golkar, dan umumnya untuk rakyat Indonesia yang memberikan dan menaruh harapan besar di Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di parlemen. Semoga apa yang menjadi keinginan rakyat bisa disampaikan dengan baik oleh Partai Golkar, baik itu di parlemen ataupun di eksekutif. Gitu. Kita sudah menjadi rahasia umum lah, Bahlil ini disetting menjadi ketua umum daripada Partai Golkar, dan dapat dipastikan 20 Agustus 2024 ini Bahlil pasti akan menjadi ketua umum, dan Dewan Pembina dapat dipastikan Pak Jokowi, ya kan. Nah, ini sudah menjadi skema politik yang memang sudah dirancang sedemikian rupa dari jauh-jauh hari. Tetapi terlepas daripada itu tidak menjadi masalah. Kalau memang Bahlil ini mampu memimpin Partai Golkar, mampu dibebankan untuk membawa harapan baru untuk Partai Golkar, ya monggo silakan aja. Itu yang terpenting, Bahlil bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah Pak Prabowo, yang tujuannya bukan untuk melegitimasi keinginan Pak Jokowi, tetapi untuk melegitimasi keinginan rakyat. Itu yang terpenting. Oke, Partai Golkar sudah clear kita bahas. Pada prinsipnya siapapun nanti yang pada akhirnya ya kan menjadi nakhoda baru, baik itu Bahlil, baik itu siapapun, tetapi dapat dipastikan si Bahlil. Semoga harapannya bahwa Partai Golkar menjadi tempat berlindungnya rakyat, bahwa Partai Golkar menjadi tempat sandaran terbaiknya rakyat untuk berkeluh kesah, untuk bercerita, untuk mengadu tentang apa yang menjadi persoalan bangsa saat ini, tentang apa yang menjadi persoalan rakyat saat ini. Jadikan batang pohon daripada pohon beringin itu menjadi batang penenang atas apa yang menjadi harapan rakyat, atas apa yang menjadi penderitaan dan tangisnya rakyat. Jadikan daun beringin ini menjadi pendengar yang baik atas apa yang disampaikan oleh rakyat yang sedang berteduh, menaruh harapan besarnya di Partai Golkar. Semoga kuningnya Partai Golkar mampu memberikan sinar yang terbaik untuk kebermanfaatan bangsa dan negara Indonesia ke depannya, untuk memberikan harapan bahwasannya bangsa Indonesia ini akan bisa menjadi bangsa yang maju, akan bisa menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya, akan bisa menjadi bangsa yang mampu memberikan rakyat Indonesia tempat yang paling teduh untuk berkehidupan, untuk meneruskan apa yang menjadi keinginan rakyat sebelumnya. Mungkin itu. Lalu kita membahas mengenai tentang pilgub daripada DKI Jakarta.
yang dimana dapat dipastikan setelah bergabungnya PKS di Kimplus, PKB di Kimplus, Nasdem di Kimplus, maka Anies tidak dapat mencalonkan dirinya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Maka Ridwan Kamil dan Pak Suswono lah yang nanti pada akhirnya akan menjadi calon tunggal yang akan melawan kota kosong di DKI Jakarta. Semoga Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono mampu memberikan masyarakat DKI Jakarta, membawa DKI Jakarta menjadi kota yang maju, kota yang sejahtera, kota yang insan, kota yang cerdas, kota yang mampu menaruhkan harapan-harapan baru untuk kebermanfaatan, untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Lalu ada di Banten dapat dipastikan kalau Golkar sampai PDIP tidak berkoalisi, maka pasangan Andra Soni dan Dimyati dapat lenggang lawan kota kosong. Lalu di Jawa Tengah sudah dapat dipastikan M. Lutfi dengan Taji Yasin bisa melawan kota kosong. Lalu di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi, Sumatera Utara ada Bobi. Ya, beliau jangan kita lihat sebagai orang-orang yang menjadi tangan penguasa, jangan, tapi kita lihat secara personalnya. Beliau orang-orang baik, beliau semua orang yang memiliki kapasitas, orang yang memiliki elektabilitas, orang yang memiliki kredibilitas. Jangan melihat beliau adalah orang yang memang dipilih oleh penguasa untuk menjadi calon kepala daerah, tetapi kita lihat secara personal, beliau orang baik, orang bagus yang mampu memberikan harapan-harapan baru untuk membangun sebuah daerah menjadi sinergisitas daripada daerah dengan pusat dan pusat dengan daerah, untuk tujuannya ya kan memberikan bahasanya program yang tersalurkan dari pusat ke daerah itu cepat, dan apa yang menjadi aspirasi daerah ke pusat itu dapat disampaikan dengan sebaik-baiknya, tujuannya untuk kebermanfaatan rakyat. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.